warahmatullahi wabarakatuh. Hey yo, what's up everybody? Welcome back to my channel. Oke, jadi pada video kali ini saya akan menceritakan 10 kebudayaan yang ada di negeri Sakura. Julukannya gitu. Ada yang tahu julukan negara mana yang dijuluki negeri Sakura? Ada yang tahu nggak? Ya, benar, di negara Jepang. Kebudayaan yang pertama, upacara minum teh di Jepang. Jepang cukup terkenal dengan upacara minum tehnya yang dikenal sebagai Way of Tea. Ini termasuk persiapan upacara dan penyajian matcha teh hijau bubuk. Upacara minum teh sangat penting bagi budaya Jepang. Maknanya bukan hanya terletak pada praktik minum tehnya, melainkan tentang gerakan menyiapkannya dan selalu memusatkan semua perhatian pada prosesnya. Bahkan penempatan peralatan sangat penting. Upacara minum teh sebagian besar terkait dengan Kyoto, tetapi upacara ini dapat dengan mudah ditemukan di kedai teh di seluruh negeri, baik di pusat kota, perkotaan, maupun pedesaan. Rumah teh di Jepang, Chashitsu, pada awalnya ini dibangun oleh para biksu sebagai tempat berkumpulannya upacara ini. Arsitekturnya menonjol dengan pintu kayu geser, lantai tikai, tatami, dan jendela shoji. Kebudayaan yang kedua yaitu geisha. Ada yang tahu apa itu geisha? Geisha adalah bagian besar dari tradisi dan budaya Jepang dan sesuatu yang pasti terkenal di negara ini. Mereka adalah wanita yang menghibur melalui berbentuk seni, menyanyi, dan menari. Banyak geisha modern tinggal di rumah geisha yang disebut okiya, terutama selama pelatihan mereka. Mereka secara tradisional memakai kimono dan riasan oshiroi. Oshiroi secara harfiah berarti bubuk putih yang mengacu pada kulit geisha yang sangat pucat. Geisha juga memakai jenis sandal kayu yang menyerupai sandal jepit yang dikenal sebagai geta. Tapi tidak semua geisha memakai ini. Maiko geisha dalam pelatihan memakai geta yang tidak memiliki gigi di bawah dan mereka disebut okobo. Ada kesalahpahaman di dunia barat bahwa geisha setara dengan pelacur di timur. Itu padahal tidak. Kesalahpahaman ini sebagian besar terjadi karena interaksi pelacur Oiran yang mengenakan pakaian dan rias wajah yang mirip dengan geisha. Terus kebudayaan yang ketiga, festival. Jepang memiliki sekali festival setiap tahunnya. Nah, salah satu festival adalah Matsuri. Kata Matsuri sendiri merupakan bahasa Jepang yang dapat diartikan sebagai festival. Secara harfiah, Matsuri artinya persembahan. Itulah sebabnya Matsuri tidak seperti festival pada umumnya, melainkan festival yang difungsikan sebagai acara berdoa dan bersembayang. Lalu Matsuri biasanya dilakukan di kuil Buddha dan di kuil Shinto pada musim panas. Tidak hanya untuk hiburan, festival ini juga terdapat unsur ritual di dalamnya. Tujuannya adalah persembahan dan permohonan kepada dewa untuk selalu diberkati, diberikan kesejahteraan, dan dijauhkan dari malapetaka. Kebudayaan yang keempat, kimono. Ada yang tahu apa itu kimono? Ya, kimono adalah pakaian tradisional Jepang. Tentunya seperti kayak pakaian budaya Jepang yang terkenal selanjutnya yaitu yakni kimono ya. Tentunya kalian tidak asing lagi mendengar istilah ini. Kimono adalah salah satu pakaian tradisional dari negara Jepang yang sudah terkenal hingga ke kancah internasional. Wah, keren banget tentunya. Kimono yang terdiri dari ki. Ki artinya pakai dan mono berarti barang atau benda. Mulanya kimono adalah pakaian yang dipakai di kalangan bangsawan, yakni sekitar
794 sampai 1185 atau dalam sejarah Jepangnya diketahui sebagai periode Heian. Kemudian seiring berkembangnya zaman, pakaian kimono ini semakin familiar dan populer di kalangan masyarakat. Bahkan sering pula dipakai oleh aktor kabuki saat melakukan pentas dan geisha. Akan tetapi di tahun 1683 terjadilah pelanggaran mengenakan pakaian kimono terlebih yang mahal dan mencolok, hingga akhirnya kimono kembali muncul pada abad ke-19 saat Jepang sudah mulai mengembangkan diri akan dunia modern. Pakaian kimono sendiri pun berbeda tergantung dari perayaannya yang diselenggarakan atau dilaksanakan. Seperti halnya kimono yang dikenakan oleh wanita lajang akan berbeda dengan kimono oleh wanita yang sudah menikah. Budaya Jepang berikutnya ialah tako. Tako memiliki arti yakni layang-layang, sementara takoage artinya layang-layang terbang. Di negara Jepang, menerbangkan layang-layang menjadi salah satu kegiatan atau aktivitas favorit keluarga Jepang yang dilaksanakan tiap tahun baru. Meskipun kegiatan tako ini tidak terlalu familiar di seluruh dunia, akan tetapi hal inilah sangat terkenal di negara Jepang. Selain di tahun baru, layang-layang dapat dijumpai saat festival budaya. Pada dasarnya, layang-layang di Jepang memang kebanyakan terbuat dari kertas washi dengan kerangka bambu atau kayu cemara dan tinta hitam atau sumi, serta menggunakan cat pewarna alami dengan warna cerah. Adapun kerangka bambu atau kayu cemara itu disebut sebagai tulang, sedangkan penutup kertas washi disebut sebagai kulit. Masyarakat Jepang menganggap bahwa tako bukanlah sekedar layang-layang, melainkan sebuah karya seni dan budaya bernilai tinggi yang sepatutnya dilestarikan. Bahkan pemerintah Jepang memberikan subsidi juga tunjangan pada para seniman layang-layang yang kemudian hasil karya seninya tersebut dipajang dan diabadikan di sebuah museum, yakni Museum Tako no Hakubutsukan, tepatnya di Tokyo. Di museum tersebut sudah terdapat kurang lebih 3.500 koleksi layang-layang dari Jepang dan mancanegara, baik berbentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi. Tako biasanya diterbangkan saat Hamatsu Matsuri tahun baru dan hari libur umum. Ada pula di Honen Matsuri atau Festival Panen, tako diterbangkan dengan batang padi yang terikat sebagai bentuk rasa terima kasih atas panen yang baik. Kebudayaan yang keenam, yaitu di Jepang sangat menjaga kebersihan. Tentunya ketika kalian berkunjung ke negara Jepang itu sangat bersih lingkungannya, dan bahkan saluran airnya pun bersih gitu, jernih airnya, dan ada ikan hidup di dalamnya. Dan ketika ke Jepang itu untuk mencari tempat sampah tuh agak susah ya. Walaupun agak susah, masyarakat Jepang tidak membuang sampah sembarangan. Dia mensiasatinya ketika dia pulang, membawa sampahnya ketika dia pulang, baru membuangnya. Terus kebudayaan yang ketujuh itu sopan santun. Masyarakat Jepang ini sangat menjunjung tinggi sopan santun, dan salah satunya yang bisa dikenal ojiji. Tentunya kalian tahu tidak ojiji itu apa? Ojiji itu membungkukkan badan ketika ketemu teman, orang tua, guru. Terus kebudayaan yang ke-8, ada yang tahu? Yaitu kebudayaan kerja keras dan penuh inovatif. Jadi orang-orang di Jepang tuh orang-orangnya pekerja keras. Bahkan ada yang mereka tuh menghabiskan waktunya itu lebih lama di tempat kerja gitu. Misalnya dari pagi sampai malam. Mereka menganggap ketika pekerja yang pulangnya malam itu termasuk pekerja keras gitu. Dan bahkan orang tuanya pun bangga ketika anaknya pulang malam
karena bekerja. Dan ada istilah dikenal keisa. Keisa itu artinya kreatif, inovatif. Tentunya tidak heran ya kenapa negara Jepang tuh menjadi negara maju dan teknologinya canggih gitu. Karena orang-orangnya pekerja keras dan penuh inovatif. Kebudayaan yang kesembilan itu diajarkan mandiri sejak kecil. Dia diajarkan misalnya memakai baju sendiri gitu, dari kecil diajarkan seperti itu. Dan misalnya mengambil, menaruh dan mencuci makanannya sendiri gitu. Dan kebiasaan ini melekat sampai dia dewasa. Terus kebudayaan yang ke-10 yaitu negara Jepang itu masyarakatnya tingkat minat bacanya itu sangat tinggi. Tentunya menurut mereka membaca itu jendela dunia. Dengan membaca kita bisa mengetahui banyak informasi. Walaupun zaman semakin modern, masyarakat Jepang pun tidak meninggalkan kebudayaan membaca ini. Mereka membaca bisa di rumah, bisa di stasiun, bisa di mobil, pokoknya dimanapun berada. Oke, itu dia 10 kebudayaan yang ada di negara Jepang. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.